Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasminta, Prodi 19P1. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pembaruan pendidikan Islam di Indonesia, khusus organisasi Muhammadiyah. Yang pertama yaitu latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Mustafa Kemal Pasha dan Ahmad Adabi Durban mengatakan bahwa secara garis besar faktor utama yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah ada beberapa faktor. Faktor pertama yaitu faktor subjektif. Faktor ini dapat kita katakan sebagai faktor utama dan faktor penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan hasil pendalaman Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran. Selain gemar membaca Al-Quran, Ahmad Dahlan juga mengkaji isi kandungan Al-Quran. Sikap ini Ahmad Dahlan ketika mengkaji surah Al-Imran ayat 104. Yang kedua yaitu faktor subjektif. Faktor ini ada beberapa faktor yang bersifat objektif yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah yang dapat dikelompokkan dalam faktor internal. Yang ketiga yaitu faktor objektif bersifat internal, yakni ketidakmurnian ajaran Islam akibat tidak dijadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar ulama dan lembaga pendidikan yang memiliki umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap mengemban misi selaku khalifah Allah di bumi. Yang terakhir yaitu faktor objektif eksternal, yaitu semakin meningkatnya gerakan kristensiasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan bangsa-bangsa Eropa, terutama bangsa Belanda ke Indonesia. Demikian pula Mukti Ali menyimpulkan bahwa dari sekian banyak faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah, setidaknya tersimpul dalam 4 faktor yang utama. Dan bagian yang kedua yaitu pendiri organisasi Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 18 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 Desember 1912. Dan ketika Ahmad Dahlan berusia 15 tahun, ia berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Selama 5 tahun di Mekah, Ahmad Dahlan banyak memperoleh pengalaman hidup yang berharga, terutama yang berhubungan dengan pemahamannya terhadap perkembangan pemikiran dunia Islam dan informasi mengenai mundurnya masyarakat Islam di berbagai belahan dunia. Adapun secara lengkap susunan pengurus Muhammadiyah pada saat berdirinya dan disahkan oleh pemerintahan Hindia Belanda, yaitu sebagai ketua Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, sekretarisnya yaitu Haji Abdullah Siraj, dan anggotanya ada beberapa yaitu Haji Ahmad, Haji Abdurrahman, Haji Syurkawi, Haji Muhammad, Haji Jelani, Haji Anis. Itulah pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Farhan Usman dari 19 PAI 1. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai gerakan pembaruan pendidikan Islam pada masa Muhammadiyah. Organisasi sosial keagamaan ini didirikan dengan maksud untuk menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan memajukan agama Islam kepada anggota-anggotanya. Adapun pemikiran dari Muhammadiyah yaitu amal usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah sesungguhnya dapat dikatakan bersumber dari pemikiran awal yang digagas oleh pendirinya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dari pemikiran-pemikiran itu timbullah kerangka pemikiran sebanyak 7 butir. Yang pertama yaitu ulama adalah orang yang berilmu dan hatinya hidup serta mengembangkan ilmunya dengan ikhlas. Yang kedua, untuk mencari kebenaran, orang tidak boleh merasa benar sendiri. Yang ketiga, bersedia mengubah pemikiran dengan sikap dan hati terbuka. Yang keempat, dalam mencapai tujuan hidup, manusia harus bekerja sama dengan menggunakan akal. Yang kelima, cara mengambil keputusan yang benar harus bersedia mendengar dan mempertimbangkan akhlak. Yang keenam, berani mengorbankan harta milik untuk membela kebenaran. Dan yang ketujuh, mempelajari teori dan keterampilan dengan bertahap. Ketujuh konsep ini didasarkan kepada Al-Quran. Salah satunya adalah pada surah Al-Ma'un ayat 1-7. Organisasi ini mempunyai maksud menyebarkan penjagaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk di Indonesia. Lembaga-lembaga pendidikan ini mengadakan rapat dan tablik di mana di dalam rapat dan tablik ini dibicarakan masalah-masalah Islam, menertibkan wakaf dan mendirikan masjid-masjid, serta menerbitkan buku-buku, brosur, surat-surat kabar, dan majalah-majalah tentang pendidikan Islam. Adapun usaha-usaha lain untuk mencapai maksud dan tujuan menyebarkan pendidikan Islam di Indonesia, yaitu yang pertama adalah mengadakan dakwah Islam. Yang kedua, memajukan pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, menghidup suburkan masyarakat dengan sikap tolong-menolong. Yang keempat, mendirikan dan memelihara tempat ibadah dan wakaf. Yang kelima, mendidik dan mengasuh anak-anak supaya kelak dapat memahami Islam nantinya. Yang keenam, berusaha ke arah perbaikan penghidupan dan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang ketujuh adalah berusaha dengan segala kebijaksanaan supaya peraturan Islam berlaku di dalam masyarakat. Kemudian di dalam melaksanakan tugas pokok dari Muhammadiyah itu sendiri, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah harus mengacu kepada visi, misi, asas dan tujuan pendidikan Muhammadiyah. Amal usaha pendidikan yang dikelola dan diselenggarakan oleh Majelis Dikdasmen tersebut adalah SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA, dan pondok pesantren. Kemudian adapun mata pelajaran keislaman yang ditambahkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah merupakan turunan dari ideologi keagamaan Muhammadiyah. Ortodoksi dan paham keagamaan yang bercorak salafi menjadi materi utama pada sekolah-sekolah Muhammadiyah, terutama pada periode awal. Berkenaan dengan subjek studi keislaman Muhammadiyah tidak memberikan penekanan kepada mazhab-mazhab syariah atau mazhab-mazhab fikih dan teologi Islam sebagaimana di pesantren. Di dalam sekolah Muhammadiyah lebih memfokuskan diri kepada upaya untuk menciptakan Muslim yang baik. Ini juga menjadi bukti kenapa Muhammadiyah dalam perkembangan selanjutnya perlu membuka madrasah diniyah, yaitu sebuah model pendidikan Islam yang menawarkan pembelajaran materi-materi keislaman dasar kepada para siswa di sekolah umum, terutama di sekolah-sekolah Belanda yang tidak menawarkan mata pelajaran keislaman. Kemudian
pendirian sekolah Muhammadiyah ini terkait erat dengan reaksi dan interaksi organisasi sosial ini dengan perkembangan sekolah-sekolah Belanda, khususnya di wilayah Yogyakarta. Adapun sekolah-sekolah yang didirikan Muhammadiyah mendapat sambutan baik dari masyarakat dan pemerintah. Dari masyarakat seperti yang digambarkan oleh Nakamura lewat penelitiannya di Kota Gede, Yogyakarta, banyak orang dari kalangan luas yang memiliki orientasi keagamaan serta status sosial yang berbeda mengirim anak-anak mereka ke sekolah Muhammadiyah. Kemudian adapun yang mengirim anak-anaknya ke sekolah Muhammadiyah itu termasuk beberapa dari keluarga priai. Dari pihak pemerintah, sekolah Muhammadiyah bahkan mendapat bantuan karena dianggap memenuhi syarat. Sebagai organisasi dakwah dan pendidikan, Muhammadiyah mendirikan lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Pada 1915, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai mendirikan sekolah dasarnya yang pertama. Nah, pada sekolah ini diberikan pengetahuan umum, di samping pengetahuan agama. Kemudian diikuti dengan berdirinya sekolah-sekolah Muhammadiyah di pelosok Indonesia. Pada tahun 1925, organisasi ini telah mempunyai 8 Holland School atau sebuah sekolah guru di Yogyakarta, 32 buah sekolah dasar 5 tahun, sebuah second school, dan 14 buah madrasah, yang seluruhnya dengan 119 orang guru dan 4.000 murid. Pada tahun 1929, organisasi ini telah mempublikasikan penertiban sejumlah 700.000 buah buku dan brosur. Kemudian pada tahun 1938 telah memiliki 31 perpustakaan umum dan 1774 sekolah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih telah memperhatikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.